Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji berserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam Zoom ini pada siang hari ini. Selawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada arwah Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati pengurus BWI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran, yang sama-sama kita hormati panitia pada kegiatan program Ayo Pahami Wakaf beserta jajaran, yang sama-sama kita hormati narasumber kita yang telah hadir pada hari ini, yaitu Ustadz Rizky Dasril, dan teristimewa kepada seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. Sedikit menyampaikan kembali Bapak Ibu bahwasanya BWI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat memiliki kegiatan yaitunya Ayo Pahami Wakaf dengan beberapa program. Yang pertama yaitu Kiswa, yaitunya kajian isu-isu tentang wakaf. Yang kedua Sitawa, literasi dan tanya jawab tentang wakaf. Yang ketiga SPAN, sharing pengalaman antar nazir. Dan yang kelima yaitu CS. Jadi kegiatan ini dilakukan pada setiap hari Selasa pukul 13.30. Sebelum memulai acara kita, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Baik, terlebih dahulu sebelum kita memasuki narasumber, izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan sedikit CV dari narasumber kita, yaitunya nama Rizky Dasril, nama panggilan Rizky, tempat tanggal lahir Payakumbuh 9 September 1985. Background pendidikan beliau yaitunya pada tahun 1991 sampai 1997, yaitu SDN 24 Rawa-Rawa Batu Sangkar. Pada tahun 1997 sampai 2000 SMP Pondok Pesantren Modern Babu Salam Pekanbaru Riau. Dan selanjutnya 2002 sampai 2003 SMA UN 1 Sungai Tarap. Dan selanjutnya 2000 sampai 2002 yaitu SMA U 10 Padang. Selanjutnya 2003 sampai 2010 yaitunya di Universitas Andalas dengan jurusan accounting atau akuntansi. Itu sedikit dari CV beliau. Beliau juga merupakan bekerja di Daer Ilman Foundation, yaitunya pada tahun 2017 sampai sekarang. Itulah CV dari narasumber kita pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita diskusi atau mendengarkan pengalaman sharing pengalaman antar nazir dengan pengelolaan sukses mengelola wakaf di Yayasan Daer Iman. Kepada yang terhormat Ustadz Rizky Dasir, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga memasuki puasa yang ke-25 ini, alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat untuk sampai ke tahap sekarang. Semoga Allah sampaikan kita sampai akhir Ramadan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik yang kami hormati Ibu Moderator Perwakilan BWI Sumatera Barat, kemudian yang terkhusus
kepada bapak-bapak, ibu-ibu, asatidzah, ustadz dan ustazah, para nazir wakaf khususnya di ruang lingkup Sumatera Barat, rahimani wa rahimakumullah. Baik Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh eh, Saudara Monik tadi, insya Allah hari ini kita sifatnya berbagi tentang pengalaman dalam mengelola wakaf di Yayasan Darul Iman. Ini judul yang diberikan kepada kami. Dan ada tambahannya, pengalaman kesuksesan mengelola wakaf. Dari judul pertama kami berlindung kepada Allah semuanya atas rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang berbau kesuksesan yang kita dapatkan. Bukan semata-mata karena kita, tapi karena murni dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam pengelolaannya tentu sangat banyak hal-hal aspek-aspek yang kita lewati. Dan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ibu Monik, kita hari ini insya Allah akan berbagi yang terkhusus bagaimana pengelolaan wakaf di Darul Iman. Sebelumnya, Anda mengenalkan diri kembali pada Bapak Ibu semuanya. Nama saya Rizky Dasril, kuliah dulu lulusannya accounting akuntansi, kemudian pertama bekerja, masuk di wilayah konstruksi sebagai bagian keuangan dan HR-nya. Kemudian pindah bekerja ke bagian di perusahaan migas, Chinese National Petroleum Company. Background ini kami sebutkan di antaranya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan kami ke sana karena kebanyakan kawan-kawan yang sepantaran selevel dengan kami itu lulusan akuntansi, kebanyakannya itu perginya ke yang memang terkait dengan keuangan, seperti ke bank atau ke badan pengusaha keuangan dan seterusnya. Cuma kami Allah takdirkan perginya ke bagian konstruksi, kemudian ke migas gitu. Kenapa ini kita sebutkan? Di antaranya pengalaman itulah yang diantaranya taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang membawa kita mendapatkan ilmu untuk bisa mengatur dan memanage hal-hal yang akan kita hadapi ke depan. Jadi di slide awal kita lihatkan situ ada strategi, ada tantangan dan keberhasilan. Memang keberhasilan ini hak veto dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang langkah awalnya adalah bagaimana kita memanage strategi, bagaimana kita menghadapi tantangan. Dan mungkin ini juga yang sudah kita pelajari, karena Anda juga sebagai diamanahi sebagai asesor wakaf, yang salah satu di Sumatera Barat dari BWI Pusat. Dan di sana kita melihat dari para nazir, para calon nazir yang kita asesmen, kita melihat ada beberapa literasi yang perlu memang kita harus banyak memberikan literasi kepada masyarakat kita ke depannya, terutama kepada para nazir wakaf. Di sana ada resiko-resiko yang di skema 4 kalau tidak salah. Di sana ada resiko pengelolaan harta benda wakaf yang harus kita jadikan pertimbangan bersama. Kemudian sebelumnya kami mau menyampaikan sedikit Bapak Ibu profil Yayasan Darul Iman karena judulnya kita bagaimana pengalaman mengelola wakaf di Darul Iman. Yayasan Darul Iman
Pada awalnya didirikan oleh 3 orang dai yang pulang dari rantau menuntut ilmu, dan diantaranya adalah Ustadz Muhammad Al-Fisham, guru kami di sini dan sekaligus sebagai ketua Yayasan Darul Iman. Beliau pendiri dan beliau juga sebagai ketua yayasan. Alhamdulillah sampai sekarang. Hafizahullah taala. Dan dari sana dimulailah uh, dakwah ini untuk mengembangkan pelaksanaan pendidikan, kemudian sosial dan dakwah, dimulailah dirintis oleh beliau sampai sekarang. Alhamdulillah di Darul Iman kita sudah mempunyai 422 pegawai. Kemudian murid-murid kita lebih kurang sudah 2.400 yang terdiri dari berbagai tingkatan. Kita terbagi dua di Darul Iman. Ada yang menginduk kepada Kemenak dan ada menginduk kepada Dinas Pendidikan. Yang menginduk kepada Kemenak ada namanya TAUD, Tahfidz Anak Usia Dini. Di sini kita mentargetkan hafalan si anak 2 juz dalam 2 tahun. Kemudian lanjut ke MID. Di MID targetnya adalah 15 juz selama 6 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan Pondok Pesantren Darul Iman. Kemudian yang menginduk pada Dinas Pendidikan, kita mempunyai TKIT, ada 3 cabang. Kemudian SDIT ada 3 cabang. Kemudian SMPIT, Ikhwan dan Akhwat terpisah. Kemudian SMAIT, Ikhwan dan Akhwat terpisah. Jadi total keseluruhan lebih kurang ada yang sudah ada dalam ruang lingkup Yayasan Darul Iman. Ini di antara stakeholder. Apa hubungannya dengan wakaf? Semua pengelolaan ini, Bapak Ibu, ketat hubungannya dengan bagaimana mengelola para orang tua murid kita. Itu adalah bagian dari target wakaf kita. Mereka yang di orang tua murid kita ini, mereka merupakan bisa menjadi sebagai wakif dan bisa juga sebagai target wakaf kita, mauquf alaihnya. Dan di bagian lain kalau untuk infak sedekah kita mempunyai badan namanya Darul Iman Peduli yang dibawa semuanya mengelola ziswaf, zakat, infak sedekah dan wakaf. Yang di sana sebagaimana kita sampaikan tadi, mereka lah yang target kita untuk mereka yang kita ajak untuk berinfak, sedekah dan berwakaf. Kemudian diantaranya dari mereka juga kita akan memberikan manfaat dari infak, sedekah dan zakat dan wakaf ini. Jadi kesuksesan dari Darul Iman diantaranya yaitu dalam mengelola stakeholder lingkungan yang ada di sekitar mereka. Memang mengumpulkan dan memberikan masukan, memberikan literasi tentang bagaimana sekolah ini, sekolah atau yayasan hanyalah media, Bapak Ibu. Hanya medianya saja. Tapi target awal adalah dakwah ini. Bagaimana ajaran Islam ini berjalan dengan baik. Dan wakaf yang ada di dalamnya, itu diantaranya salah satu dari ajaran yang kita akan sampaikan di sana. Oke, next slide. Bantu, Mbak Manik. Pentingnya pengelolaan wakaf yang efektif ini diantaranya target kita untuk meningkatkan kesejahteraan umat, membangun kemandirian ekonomi berbasis wakaf, mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk kepentingan pendidikan sosial dan keagamaan. Ini yang tadi kita sudah sampaikan, siapa target kita, dari mana kita mengambilnya. Jadi kita mengambil terutamanya adalah dari stakeholdernya Darul Iman, kami memanfaatkan. Dari 2.400 anak, seandainya masing-masing mempunyai orang tua
nya masing-masing, tidak kakak adik, kali 2. Sudah ada sekitar 4.800 orang tua murid. Kita anggap sekitar 4.000 atau 3.500 saja orang tua murid. Artinya juga bisa kita sebutkan ada sekitar 3.500 keluarga di luar sana yang bisa kita berikan pendidikan ini. 3.500 keluarga yang bisa kita berikan dakwah ini. Nah, di antaranya wakaf-wakaf yang kita kumpulkan bisa jadi melalui jalan itulah yang Allah turunkan pada kita, yang Allah berikan pada kita sampai saat sekarang ini, kita mendapatkan wakaf dari keluarga-keluarga wali murid. Nah, di sisi lain, kita juga mempunyai media televisi. Kita mempunyai Surau TV, kita mempunyai Dekids TV. Dekids TV ini khusus TV-nya anak-anak. Kalau Surau TV mungkin sudah familiar bagi terutama untuk Sumbar, dan kita sudah naik ke satelit juga, sudah sampai ke luar negeri juga. Artinya manfaatnya sudah cukup luas, baik nasional maupun internasional. Kalau yang di Kids TV juga seperti itu dan naik ke satelit, dan ini kita menciptakannya, di antaranya kita mendirikan di Kids TV dengan tujuan adanya suatu saluran pendidikan anak yang memang eh, berbasis keseharian mereka. Bagaimana mulai dari bangun tidur, zikir pagi, sampai nanti malamnya, sorenya zikir sore, sampai bagaimana tidur. Sehingga di antaranya kita mau menyelamatkan tontonan-tontonan anak kita. Dan semua media-media ini, semuanya berbasis wakaf yang kita lakukan. Baik itu sekolah-sekolah, aset-aset yang kita lakukan, semuanya berbasis wakaf. Kemudian kita juga mempunyai radio, terutama yang untuk di Padang, itu namanya Radio Day FM. Di Payakumbuh ada Sago FM. Dan di Aceh ada Hidayah FM. Yang di Padang itu channelnya yang paling belakang, yang paling bawah, 876. Jadi kalau mau nyari channel radionya Darul Iman, itu yang paling bawah. Bisa Bapak Ibu putar di mobil atau di rumah. Nah, dari sini Bapak Ibu, semua hal yang didirikan oleh para pendahulu kami di Darul Iman, kami di sini bantu melanjutkan. Nah, ini semuanya berbasis pada eh, niat awal adalah untuk mengembangkan dakwah. Dan dalam pelaksanaannya dengan cara mengembangkan wakaf. Dan alhamdulillah semua itu diantaranya karena semuanya pasti berbiaya dalam membangun, mendirikan itu. Baik izin dan segala macam. Sehingga akan butuhnya bagaimana pendekatan kita kepada masyarakat. Dan alhamdulillah kemudian dari Allah Subhanahu wa taala banyak yang memberikan wakafnya atas dasar kepercayaan. Kemudian dalam pengelolaannya kita mengatur manajemennya, terakhir mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk kepentingan pendidikan, sosial dan keagamaan yang sudah kita sebutkan tadi. Next, Mbak Bulan. Nah, kalau sudah masuk kepada teknisnya Bapak Ibu. Jadi maksud kami di awal tadi adalah ketika kita mau mengelola wakaf, dasar awalnya yang kami rasakan di sini adalah niat tulus, niat mulia yang dimulai oleh Ustadz Elfi Syam dan para asatidzah lainnya di awal-awal pendirian yayasan ini. Jadi memang niatnya dahulu yang kita luruskan. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, apa tujuan-tujuan tadi, tujuan dari niat kita tadi. Sehingga dalam teknisnya, kita akan melaksanakan bagaimana pelaksanaan ini secara profesional. Satu, diantaranya dengan transparansi keuangan dan audit berkala yang kita lakukan secara di dalam internalnya Darul Iman. Kemudian kita menempatkan tim-tim manajemen yang memang mempunyai kemampuan di bidangnya.
Dan kalau belum kompeten misalkan, belum mempunyai kemampuan di bidang itu, kita berikan literasi, kita berikan pemahaman, kita masukkan dalam pelatihan-pelatihan. Sehingga mereka mempunyai peningkatan skillnya. Jadi upgrading skill dari pegawai ini sangat perlu. Sama dengan kita semuanya, yang awalnya kita memang sekedar menerima wakaf mungkin dahulunya, dan dengan adanya pelatihan-pelatihan nazir wakaf dari BWI, alhamdulillah dampaknya kita diberikan secara terstruktur bagaimana cara mengelola wakaf ini dengan baik. Yang paling sering kita lakukan di pelatihan nazir wakaf di skema 2 dan skema 4. Di skema 2 tentang pelaksanaan skema 4 pelaksanaan dan penerimaan harta benda wakaf. Kemudian yang di skema 2-nya tentang program pengelolaan harta benda wakaf kalau tidak salah. Kemudian yang berikutnya strategi di Darul Iman yaitu diversifikasi aset wakaf ini. Dan alhamdulillah dalam pengembangan aset wakaf, pengoptimalan ini eh, kita sudah mempunyai wakaf tanah yang cukup banyak dan juga bangunan dan aset produktif. Di antaranya kita mempunyai lahan sawit di Pasaman Barat, di area Ujung Gading, di Situa, dan Sikabau. Totalnya lebih kurang 78 hektar sawit. Dari 78 hektar ini, ada beberapa hektar yang masih dalam bentuk tanah kosong. Ini dalam tahap pengembangan, ada yang sudah produktif. Yang dampaknya kita memberikan hasil dari wakaf ini, itu kita berikan ke hal-hal pendidikan, menopang sosial, menopang pendidikan, menopang untuk media kita di Solo TV karena biaya satelitnya cukup besar. Kita bisa mengeluarkan sampai lebih kurang 210 juta per bulan kalau untuk di media Solo TV, di Kids TV dan semua tim di media. Termasuk itu gaji pegawainya. Kemudian eh, hal-hal sosial yang kita lakukan, kita concern dalam tanggung jawab. Ini dalam tanggung jawabnya guru kita Ustaz Muhammad Elfisam, yaitu ada Islamic Center di Siberut di Mentawai. Di Islamic Center ini rata-rata biaya yang kita keluarkan di sana sekitar 80 sampai 90 juta per bulan. Dan itu Islamic Center itu gratis seluruhnya. Gratis untuk anaknya dan gurunya kita yang membiayai dari sini. Kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial masuk ke dalam pedalaman Mentawai, mengislamkan penduduk-penduduk yang ada di Mentawai, dan alhamdulillah sudah banyak masjid yang didirikan di sana. Ada juga salah satunya masjid memang kita kasih nama Masjid Darul Iman, dan ada beberapa masjid yang lainnya yang sifatnya ada yang dari Darul Iman khususnya dan ada yang dari kolaborasi dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan uh, Islam di Mentawai. Nah, kemudian dalam rangka diversifikasi aset wakaf ini juga kita uh, mengusahakan, mengatur, memanage tentang aset-aset yang sudah kita punyai tadi dengan baik, legalitasnya kita siapkan dengan baik, sebagaimana sudah dipelajari juga ketika kita menjadi pelatihan nazir. Legalitas ini kita perlu amankan sekali. Nah, itu yang kita optimalkan. Semuanya kalau sudah aman, tinggal meningkatkan kualitas dari para nazir kita, kemudian SDM yang ada di dalam, meningkatkan transparansi ilmu-ilmu keuangannya. Ini yang tidak pernah berhenti sepertinya Bapak Ibu, yang harus selalu ditingkatkan karena menyesuaikan juga dengan perubahan-perubahan dan aturan-aturan yang berlaku di negara kita.
dan kita tidak sembunyi-sembunyi dari negara. Memang terbuka, kita ikuti regulasinya dengan semaksimal mungkin dengan baik. Next. Jadi berikutnya akan ada tantangan-tantangan. Nah, tantangan dalam pengelolaan harta benda wakaf ini, yang pertama bagi kami adalah tantangan di diri pribadi, di internalnya dari Al-Iman juga. Kemudian ada tantangan secara eksternal. Tantangan-tantangan ini, kalau yang untuk internalnya, kita yang sebagaimana sudah sebutkan tadi, bisa jadi tim kita yang masih kurang dalam manajemennya, masih belum maksimal, belum optimal. Itu perlunya upgrading skill. Berarti ini akan tergantung kepada manajemen di lembaga kita masing-masing. Bagaimana cara pengelolaan keuangannya, pola manajemennya, itu internal kita yang menyelesaikan. Dan mungkin di tempat Bapak Ibu juga sudah diatur seperti itu. Kemudian kalau yang untuk pihak eksternalnya, kurangnya kesadaran masyarakat yang literasinya yang masih sedikit tentang wakaf terutama. Sehingga perlunya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan, bagaimana, seperti apa wakaf ini, bagaimana cara pengelolaannya, apa manfaatnya bagi kita semua nantinya. Karena kalau bisa disebut dalam agama kita ini, wakaf inilah yang merupakan tata kelola perekonomian negara dengan pengelolaan wakaf yang maksimal. Wakaf inilah yang ekonomi dalam secara pelaksanaan. Jadi kalau seandainya dibahas dengan bahasa ekonomi seperti itu, kemungkinan masyarakat akan ngeh, akan melek dia. Tapi kalau seandainya dibaca dengan bahasanya wakaf, bisa jadi ini hasil image yang muncul itu ya meminta-minta atau belas kasihan, hal-hal yang rasanya berbau inferior gitu, bukan superior. Sementara wakaf ini adalah kekuatan, sumber kekuatan kita, kekuatan perekonomian dan lain-lain. Tapi kalau literasi yang berkembang saat ini, wakaf ini kita tidak mau berkontribusi, malah kita maunya kita lah si mauquf alaihnya saja gitu. Kalau di zakat dan infak sedekah kita si asnafnya sajalah, asnafnya dari zakat. Jadi literasi ini atau mental ini yang mental dari masyarakat yang perlu literasi yang banyak tentang bagaimana wakaf khususnya ini adalah sumber kekuatan ekonomi bagi umat Islam. Ini yang harus dioptimalkan. Sehingga seandainya pengelolaan wakafnya maksimal, masyarakat sangat tinggi mensupport untuk wakaf ini, insya Allah perekonomian akan sangat baik sekali. Karena kita mengelola ekonomi sesuai dengan bukan undang-undang manusia lagi. Kita tinggal menjalankan, hasilnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu basic yang kita mau tumbuhkan tentang manfaat wakaf ini memang harus selalu berkelanjutan, berkesinambungannya dan legalitas yang harus kita ikuti. Ini ada di skema 2, skema 4 kalau tidak salah. Bentar. Oh, di skema 2. Ada kita memberikan pertanyaan dulu kepada para nazir ketika asesmen nazir, membuat naskah kerjasama pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Dan hal ini kebanyakan tidak begitu dimaksimalkan oleh para nazir, para lembaga-lembaga yang mau mengelola wakaf. Agak sedikit di sebelah mata, dipandang sebelah mata tentang draft kerjasama. Karena ketika seseorang datang memberikan misalkan memberikan tanahnya kami mau berwakaf, umumnya kita yang mau mengelola wakaf ini langsung kita bilang iya saja gitu. Kita seakan-akan hanya ada yang memberikan harta, kita akan kelolain. Seakan seperti itu saja. Kita tidak melihat bagaimana memaksimalkannya ini harta atau tanah yang diberikan, contohnya tanah atau rumah atau dan lainnya,
bermasalah atau tidak. Kegunaannya seperti apa? Tujuan yang diminta seperti apa? Seandainya kita bisa mengelolanya, bagaimana kelanjutannya? Seandainya kita tidak bisa mengelola, juga bagaimana? Dan ini yang perlu kita tanamkan sebenarnya di Nazir, di lembaga yang mengelola wakaf. Dan kita di Darul Iman, dahulunya mungkin juga ada seperti itu, Bapak Ibu. Kita menganggap ketika ada yang datang memberikan tanah, kita terima. Oh, ini kesempatan ini kesempatan. Tapi setelah eh, adanya literasi yang banyak dan kita beranjak dari pengalaman yang kita hadapi, ternyata tidak semuanya bisa langsung oke setiap ada calon wakif yang datang kepada kita. Tidak semuanya kita bisa langsung oke kan. Kita harus eh, me- menilai dulu, menilai harta benda wakaf yang mau diberikan kepada kita ini bagaimana kondisinya, bagaimana statusnya, aman atau tidak. Yang paling penting adalah kita kira-kira bisa mengelolanya atau tidak. Nah, oleh sebab itu kita perlu menyiapkan lembaran draft kerjasama yang tepat dengan calon wakif ini. Yang di pelatihan Nazir itu kita memberikan ada 12 syarat yang benar-benar harus dipenuhi, yang harus kita isi dalam kesepakatan. Ada judul perjanjian kerjasamanya harus dibuatkan. Para pihak yang membuat perjanjian, kemudian dia menandatangani perjanjiannya juga sudah harus ada. Tujuan kerjasama ini untuk apa? Kemudian misalkan tujuannya saya punya bangunan nih Pak, tolong dioptimalkan untuk rumah tahfiz dan segala macam. Saya punya tanah, nanti silakan dikelola kegunaannya, nanti hasilnya saya punya sawit, hasilnya gunakan untuk kegiatan pendidikan. Contoh seperti itu. Jadi tujuannya disebutkan. Kemudian ruang lingkupnya apa saja? Berapa besaran tanahnya, berapa besaran rumahnya, kemudian apa batasan-batasan yang kita bisa dikelola di sana, apa yang tidak bisa, harus dijelaskan. Kemudian ya termasuk tugas dan tanggung jawab atau hak dan kewajiban dari para pihak. Kemudian bagaimana cara kerjasamanya, apakah kerjasamanya full diberikan, apakah kerjasamanya kita 50-50 dan segala macam. Kemudian pembiayaannya seperti apa? Apakah mereka yang akan membiayai si wakif atau diserahkan pada kita semuanya dan seterusnya. Kemudian jangka waktu, kita kerjasamanya diserahkan keseluruhan kepada eh, Darul Iman atau kita berbagi atau hanya sementara waktu, hanya beberapa tahun dan seterusnya. Kemudian itu kaitannya dengan kapan berakhirnya perjanjian tadi. Kalau memang dilepas berarti pengelolaannya sudah di kita semuanya. Tapi kalau seandainya ada jangka waktu, kami memberikan ini dikelola dalam 5 tahun misalkan, dalam 4 tahun. Nah, ada batasan-batasan di dalamnya. Dan yang paling penting kita masukkan di sana bagaimana force major, bencana alam misalkan. Sehingga tidak ada tuntutan-tuntutan yang sebelah pihak saja. Batasan bencana alam seperti apa? Kalau seandainya terjadi bencana alam, siapa yang akan kelola? Apakah yang bertanggung jawab? Apakah si wakifnya atau yang mengelola wakafnya atau nazir wakafnya? Nah, itu perlu dijelaskan di sana. Kemudian bagaimana cara penyelesaian sengketa, kemudian tanggal dan tempat penandatanganan. Itu ada 12 poin yang minimal harus ada di dalam eh, kita melakukan draft kerjasama. Tujuannya adalah itu akan beranjak di skema 4 yang sebelumnya kita pernah pelajari juga. Di skema 4 itu kita mempelajari ada di sana risk appetite namanya. Resiko reputasi. Resiko reputasi ini yang bisa menjadi pertimbangan dari masyarakat dan juga bisa menjadi tolak ukur ini yayasan atau lembaga yang mengelola ini dipercaya atau tidak untuk kedepannya. Di resiko reputasi. Seandainya reputasi tidak terjaga, Bapak Ibu, tentu kepercayaan dari wakif akan jauh menurun. Tentu dalam pengelolaan wakaf otomatis juga akan ada penurunan. Banyak sekali yang tentang resiko reputasi
ketika pelatihan di asesmen Nazir Wakaf itu kami mencontohkan seperti eh, eh, AA GIM misalkan di MQ manajemen kolbu yang dahulunya sangat eh, terkenal sangat maksimal di Indonesia, tapi karena ada satu resiko reputasi pribadinya beliau. Di situ Allah memberikan cobaan. Bukan bermakna ini negatif juga. Cuma ini dalam pengelolaan manajemen. Babnya adalah dalam pengelolaan manajemen. Kenapa bisa berdampak seperti itu? Muncul saja satu isu poligami misalkan. Kemudian digoreng isunya sehingga kita melihat langsung banyak penurunan setelah itu. Dan walaupun dari sisinya Agim sendiri kita melihat beliau menyampaikan itu nikmat bagi beliau karena sudah tidak sibuk lagi dan seterusnya. Intinya yang kita bahas ketika ada draft kerjasama di awal itu ada hubungannya dengan resiko-resiko yang akan muncul di belakangan. Baik itu resiko eh, seandainya ada kerjasama dalam perjalanan sampai kepada resiko eh, di antaranya risiko reputasi tadi yang bisa jadi muncul bisa karena ketokohan kita percaya dengan tokoh dan misalkan di Darul Iman yang dituakan yang orang kenalnya adalah Ustaz Muhammad Syam Jazakallah taala. Nah, risiko ini yang kita akan jaga walaupun yang menjaga sebenarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita secara manajemen kita perlu menjaga menimbang risiko-risiko ini. Kemudian silakan di next Mbak Monik. Oh ya, back dulu sebentar tentang SDM. Nah, jadi untuk tadi hubungan dengan regulasi dan legalitas itulah yang perlu kita siapkan, yang perlu kita jaga Bapak Ibu. Jangan kita remehkan tentang regulasi. Kita ikuti bagaimana yang sudah diaturkan oleh negara kita sehingga ketika terjadi nanti hal-hal sengketa di akhir yang tadi kita bahas itu lebih eh, mudah insya Allah kita dalam mengklasifikasikan penyelesaian masalah. Kemudian SDM yang tadi kita sudah bahas tantangannya SDM kita mungkin yang kurang sehingga perlunya pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan harta benda wakaf. Baik, next selanjutnya. Tentang keberhasilan Darul Iman ya, dalam mengelola wakaf. Ini di antaranya kalau kita sekarang sebagaimana kita sebutkan tadi di profile, kita sudah mempunyai sekolah-sekolah. eh, Alhamdulillah sudah banyak gedung-gedung, baik itu yang permanen dan lebih banyaknya yang semi permanen Bapak Ibu, yang di Darul Iman. Kenapa seperti itu? Karena di antaranya besarnya biaya untuk membangun yang permanen, kemudian tuntutan waktu yang kita harus dari permintaan masyarakat atas trust yang ada, kepercayaan yang ada, mereka meminta ditambahlah sekolahnya, diperluaslah, ditambahlah lokalnya, bukalah cabang. Itu permintaan yang seperti itu yang waktunya singkat, waktunya cepat, sehingga dengan semi permanen lebih cepat untuk direalisasikan. Dan alhamdulillah itu sudah kita laksanakan. Dan yang permanen kita sudah mengatur bagaimana manajemennya, bagaimana untuk 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan kita membuatkan rencana strategi di Darul Iman. Bagaimana cara pengelolaannya. Kemudian kita ada sawit yang ini eh, banyak dampaknya. Kita memulai dampak sawit ini ketika COVID dahulunya. Kita setahu kami yang memulai memberikan eh, wakaf beras waktu itu mengajak orang untuk suntik vaksin dan ini permintaan dari pemerintah juga kita berikan kepada melalui pemerintah untuk program pemerintah. Jadi yang mau divaksin diberikan beras untuk dibantu di keluarganya juga selama COVID dan seterusnya. Itu eh,
Kita diantaranya yang memulai yang setahu kita. Dan kemudian untuk biaya-biaya operasional media kita di Surau TV, untuk pembayaran satelit yang sangat besar biayanya. Dan alhamdulillah artinya sampai sekarang Allah masih lapangkan, Allah masih mudahkan, berikan kepercayaan pada masyarakat yang masih mau membangun ini. Masih. Kemudian dampak yang kita berikan ke masyarakat, sekarang alhamdulillah sudah ada ribuan siswa yang mendapatkan pendidikan berbasis Islam, dan alhamdulillah ini reputasi yang kita sebutkan tadi, karena reputasi masyarakat jadi mau memasukkan anaknya ke Darul Iman, karena reputasi itu juga yang kita jaga, amanah ini yang kita jaga, masyarakat meminta dibuka cabangnya di beberapa tempat, itu bagian pendidikan. Namun yang tersiratnya adalah pelaksanaan hal yang sama dan atau lembaga lain yang mengcopy paste programnya Darul Iman. Seperti ada di Jambi, ada yayasan yang sudah memakai semua program yang dipakai oleh Darul Iman, mereka copy paste aja. Tidak copy edit lagi. Langsung di copy paste bagaimana kita melaksanakan hariannya, sehingga sekarang alhamdulillah juga kita lihat perkembangannya cukup pesat juga di sana atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi ekonomi, wakaf produktif kita alhamdulillah cukup Allah mudahkan untuk bisa menopang biaya-biaya kita operasional di yayasan dan di media-media yang ada di yayasan. Kemudian di bagian sosial kita mempunyai Darul Iman Peduli. Di sinilah kita mengumpulkan semua stakeholder Darul Iman, baik internal maupun eksternal, semua yang terkait dengan Darul Iman, baik itu wali murid, masyarakat umum, ikhwan-ikhwan yang sudah sering mendapatkan ilmu kajian dari kita, semuanya kita kumpulkan. Dan seandainya kita mempunyai program di Darul Iman Peduli, semua programnya kita berikan secara berkala dan terstruktur. Next, kesimpulan ya. Oh, belum ya. Studi kasus ya, proyek wakaf unggulan. Ini contohnya yang kita sampaikan tadi juga. Contoh wakaf tanah untuk sekolah Islam terpadu. Dulu awalnya memang dari sawah, lahan yang kosong, belum produktif. Nah, sekarang alhamdulillah karena pengelolaan wakaf yang baik, insya Allah itu sudah kita menampung 2.400 siswa sekarang. Dan kita juga meminta testimoni-testimoni supaya kita tidak merasa kita aja yang merasa bagus, gitu. Tapi memang kita minta testimoni, kita jadikan masukan-masukan dari orang tua murid itu dan dari masyarakat itu yang kita jadikan untuk menambal lobang-lobang seandainya masih ada yang banyak yang kurang yang dari cara kita pengelolaan yayasan ini. Kemudian wakaf produktif sawit yang di Pasaman ini yang cukup besar dampaknya bagi kami di sini. Semenjak ada wakaf produktif yang di bagian sawit yang kita pilih, kita rencana mau mengembangkan juga untuk nilam. Karena ini sejalan insya Allah. Dari lahan yang awalnya tidak produktif, tidak termanfaatkan secara maksimal, dan sekarang alhamdulillah sudah berproduksi sangat bagus, alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa kita menopang pendidikan dan sosial yang kita dan dakwah yang kita laksanakan sekarang. Next. Nah, ini langkah dan perencanaan ke depan dari internal kita sendiri untuk memperluas jangkauan wakaf ini. Kita mempunyai strategi-strategi seperti kampanye digital, dan memang alhamdulillah kita di sini mempunyai tim IT yang tidak sedikit juga jumlahnya. Kita memang mempelajari bagaimana algoritmanya Facebook, bagaimana algoritmanya WhatsApp, bagaimana algoritmanya Instagram, TikTok, dan media-media lainnya, sehingga tentang wakaf, tentang kita mau menyebarkan info tentang wakaf. Ini benar-benar tepat sasaran. Baik itu kita menggunakan secara bersponsor, kalau kita lihat di
Facebook atau Instagram, mana yang iklan, mana yang tidak iklan. Bagaimana cara memanfaatkan database yang ada. Nah, ini yang perlu kita pelajari sekali. Ini dalam rangka mengikuti zaman ini Bapak Ibu. Karena wakaf sekarang tidak lagi seperti wakaf yang dahulunya secara konvensional. Wakaf sekarang lebih banyaknya adalah dengan cara memanfaatkan kampanye digital ini. Kita mengatur itu, kapan kita menaikkan suatu konten, misalkan setelah subuh. Kemudian kalau bagaimana dengan perbedaannya dengan yang jam 8 pagi. Jam 8 pagi orang biasanya sibuk bekerja. Orang jarang lihat HP. Kalau kita mengupload suatu video, reels, atau video pendek, video panjang, kita mengatur momen-momennya. Itulah maksudnya kami tadi, kita mempelajari ini algoritmanya seperti apa. Sehingga ini masanya orang banyak menonton, ini masanya orang sedikit menonton. Sehingga tepat sasaran dalam kita mengkampanyekan digital ini. Mengkampanyekan wakaf secara digital. Kemudian mengembangkan skema wakaf produktif berbasis investasi umat. Ini yang kita sampaikan tadi Bapak Ibu. Investasi umat yang kita maksudkan, wakaf inilah yang perekonomian. Jadi perekonomian umat itu adalah dari wakaf. Kalau seandainya kita memberikan literasi yang banyak, memberikan pemahaman, jadi mental masyarakat ini bisa berubah dengan bersama-sama dalam wakaf, itu insya Allah juga akan mengembalikan dampaknya ke perekonomian kita bersama juga. Tapi kalau hanya memanfaatkan tangan di bawah saja, menerima, tuh ada orang yang berwakaf, semoga kita mendapatkan hasilnya. Kita bermental mauquf alaih aja terus. Sementara masyarakat ini tidak menunggu orang harus kaya untuk berwakaf. Nah, ini yang nantinya akan menjadi investasi kita bersama, investasi umat ini dari wakaf. Kemudian yang kita kerjakan juga dan kita selalu lanjutkan itu tentang kolaborasi dengan pemerintah dan swasta. Seperti kerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia, Masya Allah dampaknya dengan adanya Badan Wakaf Indonesia, pengelolaan wakaf ini jauh lebih optimal, jauh lebih baik, karena lebih concern. Nah, sehingga eh, masih dalam rangka memberikan literasi kepada masyarakat, kita lihat sudah ada ribuan nazir yang ada. Yang kita dengar dari Bapak Gubernur Buya Mahyildi, itu kita mentargetkan setiap nagari ada satu nazir. Seandainya itu bermakna setiap nagari ada orang yang mengelola wakaf, ada badan yang mengelola wakaf. Maknanya lagi, setiap nagari ada banknya, ada bank wakaf, bank yang berbasis Islam. Ada manajemen perekonomian di setiap nagari. Kalau sudah ada seperti itu, tentu insya Allah perekonomiannya akan kuat. Itu maknanya yang kami pahami dari selama ini dalam pengelolaan wakaf. Kemudian kita juga bisa bermitra dengan pihak swasta lainnya atau NGO lainnya dalam pengembangan wakaf produktif. Mungkin yang pertama karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita siarkan di Surau TV, kita mainkan di kampanye digital kita, sehingga orang-orang yang di Jawa itu yang banyak datang ke kita Bapak Ibu. Ada satu program HSI namanya, Halaqah Silsilah Islamiyah. Kita bekerja sama ini untuk membangun mentawai sekarang. Walaupun ada tanggung jawabnya di pemerintah, tapi kita akan membantu ini dari dasar. Kita bekerja sama. Kemudian program ini kita masukkan ke pegawai-pegawai kita semuanya di Darul Iman, HSI ini. Nah, ada juga dari pihak luar negeri. Ada dari terakhir yang datang pada kita itu dari mantan wali kota Blackburn, Uncle Salim kami memanggilnya. Nah, beliau juga sangat sama tujuannya, beliau juga mempunyai suatu foundation, Aid for Ummah namanya, di Inggris, dan berbasicnya di Sierra Leone, membuka dakwahnya di Afrika, beliau ini. Dan beberapa waktu lalu datang ke Indonesia, ke Kendari, kemudian menyampari kita ke Sumatera Barat.
kemudian pergi ke Mentawai. Dan dengan melihat langsung bagaimana cara kita pengelolaan wakaf kita, dia juga muncul trustnya. Alhamdulillah. Dan akhirnya kita bisa membangun kerjasama dengan beliau. Nah, itu cara kerjasama nanti kemitraan kita dengan luar negeri. Dan itu kemarin juga sudah pernah dibahas. Bagaimana seandainya, soalnya kalau Anda tidak salah, bagaimana seandainya ada investor dari luar negeri datang ke Indonesia dan dia tidak mau mengikuti regulasi Indonesia misalkan. Itu ada soalnya, kalau Bapak Ibu masih ingat. Nah, seperti inilah kita harus timbang-timbang bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka sehingga regulasi di Indonesia harus tetap diikuti. Karena regulasi kita ini mengamankan aset-aset wakaf atau pengelolaan wakaf ke depan. Dan alhamdulillah mereka mengikuti dan akhirnya kita bisa bekerja sama. Nah, bisa kita bekerja sama dengan pihak asing di luar Indonesia. Kemudian pengembangan model wakaf produktif di tanah wakaf kita sekarang alhamdulillah sudah ada lebih kurang 78 hektar yang untuk sawit saja. Ditambah lahan-lahan kita di pendidikan. Dan untuk ke depan kita mau meningkatkan khusus luas tanah wakaf produktif yang untuk sawit kita mau meningkatkan menjadi 100 hektar. Dengan kita mempunyai target Bapak Ibu, kita mau membuat pabrik kelapa sawit mini. Ini pun bagian dari perbaikan perekonomian umat. Karena kita melihat pabrik kelapa sawit dalam pengelolaannya kita juga melihat masih ada hal ini rasanya ada yang merasa agak miris sedikit. Ini memberikan bagaimana bahasanya. Petani sawitnya terasa juga masih agak terugikan, bisa jadi seperti itu. Dan cara penimbangan sawitnya dan segala macam. Intinya ini menguntungkan masyarakat atau tidak. Di situ dasar awalnya. Sehingga ini lebih baik kalau kita sudah mempunyai pabrik sendiri, pabrik kelapa sawit sendiri, dengan kita juga sudah mempunyai lahan yang cukup banyak, ditambah juga dengan lahan kawan-kawan kita yang lain, insya Allah juga mau bekerja sama, mereka sudah menyampaikan, kita ajalah bikin, disarankanlah ke Ustaz Elfisam, kita ajalah yang bikin pabrik ke depannya Ustaz. Nah, tentu ini masih dalam tahap dipelajari Bapak Ibu. Ini target kita. Sehingga ilmu atau dakwah dalam pengelolaan pabrik pun secara benar kita akan keluarkan. Tidak ada kecurangan-kecurangan yang kita minimalisir sekali. Kecuali yang tidak ada yang disengaja. Kecuali yang kita tidak sengaja atau kita tidak tahu ilmunya. Kemudian target kita juga ke depannya wakaf produktif ini memang menopang dari biaya-biaya operasional yayasan, terutama ini bisa 50%, kemudian juga lebih banyak kita memberikan manfaat kepada masyarakat. Karena dari hasil wakaf ini, itulah hasil dari dampak perekonomian yang akan bisa kita lihat ke depannya. Terakhir di kesimpulan dan penutup, Bapak Ibu, ringkasannya adalah yang pertama, bagaimana kita mengelola secara profesional dengan berbasis transparansi. Transparansi ini kalau mau kita simpelkan bahasanya dalam bahasa agama, jujur dan amanah. Karena tidak perlu ditutup-tutupi, langsung terbuka. Karena pertanggungjawabannya tidak hanya dengan manusia, yang lebih utama adalah tanggung jawab akhirat. Karena ini wakaf berbasis agama. Walaupun kegiatan perekonomian umum juga harus berbasis pada agama kita seharusnya. Tapi inilah dasar yang untuk memulai suatu pengelolaan harta benda wakaf. Memang mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kemudian jujur dan amanah dalam melaksanakan pengelolaannya. Itu transparansi. Kemudian pengembangan aset wakaf yang untuk berkelanjutan ini yang kita mau selalu akan ditingkatkan. Kemudian di IT pemanfaatan teknologi dalam pencatatan dan fundraising alhamdulillah sekarang sudah kita tingkatkan. Namun namanya IT selalu berkembang dan kita tidak boleh gaptek. Kalau sisi kami ini kami membahasakan itu memang tidak boleh. Kalau sudah ketertinggalan teknologi akan ada hal juga yang kita rasanya tidak bisa memaksimalkan.
dalam pengembangan ke depannya. Kemudian meningkatkan edukasi dan literasi kepada masyarakat, kepada stakeholder Darul Iman dulu. Kemudian bisa kita masukkan edukasi dan literasi ini melalui TV dengan memberikan bagaimana cara kita mengelola, kita memperlihatkan bukti nyatanya, itu insya Allah secara tersirat itu bisa diartikan sebagai edukasi kepada masyarakat audio visualnya. Nah, kemudian eh, terakhir dari kami mengajak mari berkontribusi dalam membangun masa depan umat melalui wakaf. Hal kesimpulan yang ini adalah bisa kita jadikan tujuan bersama. Yang ini bagian dari visi misi dari Yayasan Darul Iman, yaitu di bagian dakwah, sosial, dan pendidikan. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. eh, Hanya sedikit dari ilmu yang kami punyai di sini yang Allah berikan kemudahan bagi kami di sini. Semoga Allah menjaga kami di sini dan menjaga Bapak Ibu semuanya, dan terutama menjaga para pendahulu-pendahulu kami di sini yang sudah lebih awal membangun dan lebih mungkin berdarah-darah istilah di awal. Alhamdulillah sekarang sudah cukup berkembang. Namun ini bukan akhir dari perjuangan ini. Masih jauh kami rasanya dari standar yang seharusnya. Demikian, jazakumullah khairan, wa barakallahu fikum. Kita kembalikan kepada host. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya dalam pengelolaan wakaf di Yayasan Darul Iman. Baiklah Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya, apakah ada Bapak Ibu yang ingin didiskusikan atau ditanyakan juga boleh kepada narasumber kita, disilahkan Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu, di sini juga bergabung bersama kita guru kami Ustadz Muhammad Elfisham, pendiri Yayasan Darul Iman, dan juga ikut bergabung sama kita. Dan pertanyaan pun insya Allah bisa kita jawab bersama insya Allah dalam rangka berbagi literasi ini. Silakan yang mau bertanya Pak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak, mungkin dari kami sebagai moderator, Ustadz, jika kita lihat suatu uh, tantangan atau strateginya dalam manajemen atau tata kelola dari wakaf ini, itu kan membutuhkan sebuah transparansi pengelolaan. Jadi, bagaimana sih strategi yayasan dari Iman ini dalam menjaga transparansinya dalam pengelolaan wakaf ini, sehingga para wakif itu atau stakeholder yakin kalau dia berwakaf ke yayasan ini memang berkembang dalam pengelolaannya. Mungkin itu, Ustadz. Baik, langsung dijawab ya Mbak Manik ya. Kalau untuk menjaga tadi yang sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, itu memang pertama menjaga reputasi juga. Ketika ada bagaimana membuat masyarakat percaya kepada kita, pertama yang kita usahakan di sini dengan memanfaatkan media digital tadi, baik itu surau TV maupun melalui medsos. Kalau di surau TV, ketika kita membuka suatu ajakan untuk berwakaf sawit misalkan, tidak lama setelah kita melakukan ajakan itu, kita akan lihatkan langsung ke masyarakat bahwasanya ini dia sawitnya. Seperti ini cara pengelolaannya. Dan ini eh, bagaimana ke depannya target kita. Kita sampaikan. Dan dengan adanya visualisasi di TV atau video, ini rasanya bisa lebih meyakinkan kepada stakeholder kita. Jadi tidak hanya laporan secara tertulis, tidak hanya itu saja, yang itu juga harus kita berikan, tapi juga kita tambahkan dengan video-video yang memang membuat masyarakat tergugah. Kepercayaannya insya Allah bisa muncul di sana. Dan kita memang harus siap
ketika dipertanyakan tentang hal yang kita kelola itu kita siap untuk menjelaskan. Jadi memang kelolalah dengan baik, dengan jujur dan amanah. Sehingga trust ini akan tetap terjaga. Akan tetap Allah jaga di hati-hati para stakeholder kita. Kemudian kalau untuk yang digital, kita memanfaatkan media sosial, ada database-database yang kita punyai. Nah, itu kita manfaatkan dalam memberikan laporan kepada masyarakat. Kita dengan database yang ada, bagaimana produksi kita tentang misalkan wakaf sawit atau bagaimana perkembangan pendidikan di wakaf pendidikan. Nah, ini kita sampaikan. Untuk masjid misalkan, kita sampaikan perkembangannya. Memang dikelola dengan baik atau tidak. Kita juga mempunyai Devam namanya, Bapak Ibu. Devam ini tanah wakaf yang memang kita akan proyeksikan untuk agrowisata. Sana ada peternakannya, ada perkebunannya, dan juga untuk wisata juga. Untuk keluarga bisa, untuk sekolah-sekolah bisa. Itu di dekat dengan pondok pesantren kita di Lubuk Minturun. Nah, untuk membangun kepercayaan tadi itu semua laporannya kita tampilkan secara tertulis dan kita tampilkan juga secara visualnya. Baik melalui medsos, video di medsos kita share, broadcast laporannya atau memang melalui Surau TV atau Dekids TV. Demikian. Oke, baik Ustadz. Berarti transparansi yang dilakukan tidak hanya dalam bentuk laporan yang disajikan, tetapi berupa video bagaimana proses perkembangan pengelolaan wakaf di Yayasan Darul Iman. Oke, Ustadz. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu atau yang ditanyakan? Karena pengelolaan wakaf di Yayasan Darul Iman ini sudah cukup bagus. Dan perkembangannya juga bagus. Mungkin Bapak Ibu yang baru saja memulai pengelolaan wakaf atau bagaimana bisa didiskusikan langsung dengan Ustadz Rizky yang sudah berpengalaman dalam pengelolaan wakaf. Mungkin juga bisa, mungkin Bu Monik. Iya, Ustadz. Nanti untuk Bapak Ibu yang mau berkonsultasi juga tentang wakaf di Darul Iman, kalau mau datang langsung ke Darul Iman silahkan, atau berkonsultasi melalui telepon untuk mendahului juga terbuka terus untuk semua para nazir, Bu Monik. Oh baik Ustadz, alhamdulillah ya. Bisa di-share nomor telepon kita nantinya, bisa di-share kepada Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah terbuka secara besar peluang kita, Bapak Ibu yang pengelola wakaf bisa berkonsultasi langsung dengan Yayasan Darul Iman. Jadi nanti kami akan memberikan nomor kontak yang bisa nanti Bapak hubungi untuk berkonsultasi. Apakah masih ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu? Kalau tidak, waktu kita sudah juga habis karena kita mulainya tadi 13.40, sekarang udah 14.46, karena acara kita cuma 1 jam untuk berdiskusi dan untuk menambah literasi dan edukasi kita tentang pengelolaan wakaf. Gimana Bapak Ibu, masih ada yang ingin didiskusikan? Kalau tidak, mungkin itu materi kita pada hari ini tentang sharing pengalaman antar nazir dengan tema pengalaman sukses mengelola wakaf di Yayasan Darul Iman. Jadi sudah terbuka peluang besar ya Bapak Ibu. Nanti kami kirimkan nomor kontak dari Ustadz Rizky atau dari pengurus Yayasan Darul Iman. Sebelum
acara kita tutup, diingatkan sekali lagi Bapak Ibu bahwasanya Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat memiliki kegiatan yaitu Ayo Pahami Wakaf dengan beberapa program. Yang pertama yaitunya SPAN, yaitu sharing pengalaman antar nazir. Yang kedua, Kiswa. Yang ketiga, Sitawa. Dan yang keempat, CS yang dilaksanakan pada setiap hari Selasa pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pada bulan Maret ini merupakan kegiatan yang terakhir. Kita lanjutkan nanti habis Lebaran, insya Allah. Eh, Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap standby dengan kami tentang edukasi dan literasi tentang pengelolaan wakaf yang nanti akan kami sajikan dari narasumber-narasumber yang berpengalaman tentunya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita tutup, marilah terlebih dahulu kita foto bersama. Jadi Bapak Ibu silakan untuk dihidupkan video Zoom-nya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Eh, Sampai di sini dulu acara kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Dan selamat nanti merayakan Hari Raya Idul Fitri. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak Ustadz Rizky yang telah berbagi ilmu. Terima kasih Baik, Ibu. juga Ustadz Elvisyam. Terima kasih Ustadz telah hadir Ustadz. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.